Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Kerajaan Kediri dan di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang pertama, Kerajaan Kediri merupakan lanjutan dari Kerajaan Medang. Kerajaan Kediri atau Panjalu berpusat di Daha. Kerajaan Kediri didirikan setelah Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Jenggala dan Kediri. Raja yang ada di Kerajaan Kediri yang pertama adalah Raja Sri Samarawijaya yang masa kepemimpinannya dari 1042 sampai 1051 Masehi. Ia merupakan putra dari Raja Medang atau Mataram kuno, yaitu Raja Airlangga. Ia merupakan pemimpin pertama dari Kerajaan Kediri. Yang kedua, Sri Jayabaya. Ia adalah salah satu raja terbesar dari Kerajaan Kediri. Ia menulis ramalan Jangka Jayabaya yang mengatakan bahwa akan kedatangan seorang ratu yang adil kelak. Pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri tidak hanya berkembang sebagai kerajaan yang bercorak agraris, namun juga maritim. Jayabaya berhasil menyatukan Kerajaan Jenggala dengan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Sri Kameswara 1880 sampai 1190. Raja Kediri yang sangat-sangat memperhatikan perkembangan budaya kerajaan. Pada masa pemerintahannya banyak menghasilkan karya sastra tentang ajaran agama dan kehidupan raja. Salah satu karya sastra yang dihasilkan adalah Kakawin Semardana karya Empu Darmaja yang menceritakan pernikahan Kameswara dengan Chandra Kirana. Jaya 1194 sampai 1222. Raja terakhir Kerajaan Kediri, pemerintahannya banyak memunculkan protes dari penduduknya maupun dari kaum Brahmana. Kertajaya sendiri memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri disebabkan oleh konflik internal antara Kerajaan Kediri dengan kaum Brahmana dengan meminta bantuan kepada Ken Arok. Ken Arok kemudian mengalahkan Kerajaan Kediri dalam perang Ganter 1222 Masehi yang kemudian mengakhiri Kerajaan Kediri dan memulai era Kerajaan Singasari. Evaluasi. Jadi di sini kita akan ngasih evaluasi karena di situ juga kebetulan ya ada orang-orang yang kita panggil ya untuk membantu kita. Jadi maaf mengarah ke kameranya ke sana. Jadi kita di sini bakal minta bantuan ke mereka untuk menjawab apakah hasil presentasi kita ini bagus atau kurang gitu ya. Apakah dipahami atau tidak. Jadi aku mau nanya di sini. Awal mula keruntuhan Kerajaan Kediri karena apa? Siapa yang mau jawab? Karena faktor internal. Soalnya kan kayak faktor internalnya itu disebabkan oleh konflik antara Raja Kertajaya sama kaum Brahmana. Soalnya kayak mereka tuh si raja ininya itu memaksakan buat si kaum Brahmana itu nyembah dia sebagai dewa. Nah itu jadi salah satu penyebabnya. Terus kita bakal ada pertanyaan kedua yang dari Aska. Nah, sekarang kita tanya kepada narasumber yang kedua. Di sini ada Andrea. Jadi aku bakal nanya. Tadi kan aku udah ngejelasinnya yang Sri Jayabaya, tong ditampilkan tuh. Nah, jadi masa pemerintahan Sri Jayabaya itu dari tahun berapa ke tahun berapa? 1135 sampai 1159. Ya, benar. Nah, sini buat narasumber dua-duanya sini. Sini sama aku. So, kalian masing-masing perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Sabna Agustina dari kelas 108. Jadi di sini aku ngebantuin mereka buat jadi salah satu narasumber dari mereka. Hai. Perkenalkan, nama saya Andrea Flavia Zarutu Syifa sama dari kelas 108, bertujuan untuk membantu proses presentasi. Oke, jadi karena jawaban dari
mereka berdua itu benar, berarti gak ada hukuman ya. Berarti kita bakal ngasih mereka reward. Tapi Nah, karena kita belum ready rewardnya, jadi ntar hari Senin kita kasih rewardnya. iya, menyusul. Oke. Ini bukan udah briefing Pak, mereka yang ini sendiri. Ya. Mereka yang nyatat sendiri, yang benar sendiri itu. Jadi mereka udah tahu kesimpulannya dari kita gimana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum